Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh hal cerita dari film His House yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Abol dan juga Rial serta anak mereka bernama Nyaga. Mereka merupakan warga asli dari negara Sudan Selatan. Pada awalnya mereka menjalani hidup mereka dengan damai, sampai di suatu hari terjadilah perang di desa mereka. Perang itu merenggut banyak nyawa orang yang tidak bersalah. Teman-teman dan kerabat mereka banyak yang menjadi korban dalam peperangan tersebut. Mereka bertiga pun memutuskan untuk mengungsi ke negara lain. Mereka bertiga nekat menaiki sebuah perahu yang sempit di tengah badai yang sedang menerjang lautan. Akibat perahu yang kelebihan muatan serta badai yang tengah menerjang, perahu mereka pun terbalik sehingga membuat sebagian besar pengungsi termasuk Nyaga meninggal dalam insiden tersebut. Sementara itu, Bol dan Rial berhasil selamat dari tragedi mengerikan itu. Bol dan Rial pun merasa sangat bersalah pada diri mereka sendiri akibat tidak bisa melindungi anak mereka. Setelah itu, Bol dan Rial akhirnya sampai di negara Inggris. Di sana mereka harus tinggal di dalam suaka terlebih dahulu. Suaka ini adalah tempat perlindungan di suatu negara yang dikhususkan untuk melindungi para pengungsi yang datang dari negara lain. Ketika berada di suaka, pengungsi akan diberi penilaian apakah mereka layak untuk tinggal menetap di negara tersebut atau mereka tidak layak sehingga akan dipulangkan ke negara asalnya. Bol sendiri sangat ingin memulai hidupnya yang baru di negara Inggris. 74 pounds in total. 3 bulan setelah berada di suaka, Bol dan Rial diberi kesempatan untuk tinggal berdekatan dengan masyarakat Inggris. Pemerintah berharap mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat Inggris. Namun sebelum dijadikan warga tetap, mereka harus mengikuti beberapa aturan dari pemerintah. Contohnya seperti tidak boleh mencari pekerjaan, harus menggunakan uang saku dari pemerintah dengan sebaik mungkin, harus melaporkan kondisi mereka setiap minggunya pada petugas pemerintah, serta mereka harus tinggal di sebuah rumah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jika mereka melanggar aturan yang berlaku itu, maka pemerintah bisa membatalkan kesempatan mereka untuk menjadi warga negara Inggris. Malam harinya, mereka pun segera diantarkan menuju rumah baru mereka yang terletak di bagian paling pinggir kota London. Sesampai di rumah mereka pun disambut oleh seorang petugas pemerintah bernama Mark. Mark segera mengajak mereka untuk berkeliling ke dalam rumah mereka. Sambil berkeliling, Mark menjelaskan beberapa aturan yang tidak boleh dilakukan di rumah itu, seperti tidak boleh memelihara hewan, tidak boleh berpesta di rumah itu, tidak boleh menyalakan lilin, dan beberapa aturan lainnya yang harus ditaati oleh mereka. Rumah itu sebenarnya dibuat khusus untuk 4 orang, tapi karena hanya rumah itu saja yang kosong, pemerintah pun memberikan rumah itu pada Bol dan Rial. Dengan sedikit perbaikan dan sedikit pembersihan, rumah tersebut akan layak untuk menjadi tempat tinggal mereka berdua. Bol dan Rial terlihat sangat senang karena mereka bisa memulai kehidupan mereka yang baru. Namun jauh di dalam lubuk hati mereka masih memikirkan Nyaga yang telah meninggal akibat kesalahan mereka yang tidak bisa menyelamatkannya. Coba saja saat kapal itu terbalik, mereka dengan sigap menyelamatkan Nyaga, pasti saat ini Nyaga masih hidup. Ketika Bol sedang berada di ruang tamu, Bol mendengar suara aneh dari balik dinding. Tapi ketika dicek, ternyata itu hanyalah burung saja. Malam harinya, Bol mendadak terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara aneh dari balik dinding rumahnya. Ketika dicek, ternyata ada lubang besar di balik wallpaper dinding rumahnya. Dari dalam lubang itu, Bol menarik sebuah kabel yang sangat panjang, dan lama-lama kabel itu berubah menjadi tali. Bol terus menarik tali itu hingga dia menemukan boneka milik Nyaga yang terikat pada tali tersebut. Tiba-tiba saja ada tangan misterius yang mengambil boneka itu. Ketika pandangan Bol teralihkan, lubang yang tadinya berada di dinding itu mendadak menghilang. Kemudian Bol pun memutuskan untuk membuka semua wallpaper yang ada di ruang tamu. Pagi harinya, Rial yang baru saja bangun tidur merasa sangat terkejut melihat wallpaper yang ada di ruang tamu telah dilepas oleh Bol. Rial pun segera mencari Bol, tapi ternyata Bol sedang berbelanja perabotan rumah tangga di supermarket. Kemudian Rial pun pergi ke sebuah klinik yang ada di dekat sana.
Ketika menuju ke klinik itu, Rial kesulitan mencari jalan. Dia pun memberanikan diri untuk menanyakan jalan pada warga sekitar. Akan tetapi setelah menunjukkan jalan yang benar, warga itu malah melakukan tindakan rasis pada Rial yang membuat Rial menjadi sangat bersedih. Sesampai di klinik, Rial langsung diperiksa oleh seorang dokter wanita. Di sana, Rial dan dokter itu berbincang banyak hal tentang kehidupan Rial sebelum datang ke Inggris, di mana dia diharuskan hidup dalam konflik peperangan. Telah banyak kematian yang sering dilihat oleh Rial. Sepulang dari klinik, Rial pun membeli beberapa bahan makanan dan segera kembali ke rumah. Ketika Rial beristirahat di ruang tamu, Rial melihat langsung suatu kejadian mistis. Apel yang baru saja dia beli tiba-tiba saja terjatuh dan berjalan sendiri ke arah lubang kecil yang ada di tembok ruang tamu. Dari balik lubang yang ada pada tembok tersebut, Rial melihat adanya kehadiran sosok arwah gentayangan. Rial yang melihat hal itu seketika merasa takut dan sangat terkejut. Malam harinya, Bol dan Rial pun makan malam bersama. Jika di negara asalnya mereka makan dengan tangan dan duduk di lantai, kini Bol berniat mengubah kebiasaan mereka dan kebiasaan di Inggris. Bol pun memberikan sendok dan garpu untuk Rial agar mereka tidak makan menggunakan tangan lagi. Bol terlihat sangat ingin menyesuaikan kehidupannya yang baru di negara ini. Maka dari itu dia pun berusaha untuk mengikuti budaya yang berlaku di Inggris. Namun sepertinya Rial terlihat tidak nyaman makan menggunakan sendok dan garpu. Rial kemudian mulai bercerita tentang kisah seorang pria baik yang tidak memiliki banyak harta, alias bisa dikatakan miskin. Suatu ketika pria ini nekat mencuri sebuah barang milik seorang pria tua yang tinggal di pinggir sungai. Pria baik itu sama sekali tidak mengetahui jika pria tua tersebut adalah seorang apet, yaitu sosok penyihir malam. Karena ketidaktahuannya itu, penyihir itu mulai mengirim banyak hantu ke rumah si pria tersebut untuk menakut-nakuti pria itu. Dan pada akhirnya penyihir itu memakan tubuh si pria itu hidup-hidup sebagai hukuman atas pencurian yang telah dilakukan si pria tersebut. Rial memberitahu Bol semenjak tinggal di rumah itu, dia didatangi oleh sosok penyihir hitam. Penyihir hitam itu berkata Bol dan Rial harus kembali ke negara asal mereka dan membayar sesuatu yang pernah dia curi dari orang lain. Sepertinya sebelum datang ke negara itu, Bol dan Rial melakukan suatu kesalahan yang berhubungan dengan pencurian. Akan tetapi masih belum jelas kejahatan apa yang dilakukan mereka, sehingga membuat penyihir malam menjadi marah lalu mengirim banyak hantu ke rumah mereka. Tapi setelah mendengar cerita Rial, Bol tidak percaya pada perkataan Rial dan dia menolak untuk kembali ke negaranya dulu. Bol sudah tidak mau berhadapan dengan kehidupannya yang penuh dengan rasa takut akibat peperangan yang sering terjadi. Kemudian Bol pun membersihkan dinding yang ada di sebuah ruangan. Ketika sedang sibuk bersih-bersih, tiba-tiba saja Bol diganggu oleh sosok arwah anak kecil yang ternyata dia adalah Nyaga. Anehnya arwah Nyaga itu malah berusaha untuk menyerang Bol menggunakan sebuah pisau. Hal itu pun membuat Bol berlari keluar rumah dengan wajah yang ketakutan. Akibat gangguan hantu itu, membuat Bol berpikir jika mereka membawa barang terkutuk dari negara mereka. Maka dari itu, Bol pun membakar semua barang-barang bawaan mereka yang berasal dari negara asal mereka dengan maksud untuk menghentikan teror arwah jahat yang mengganggu mereka. Keesokan harinya, Bol pergi ke mall untuk membeli beberapa baju modern. Bol melakukan hal ini agar dia dan Rial bisa berbaur dengan masyarakat setempat. Bol pun segera memberikan baju itu pada Rial dan memintanya untuk segera memakai baju tersebut. Kemudian Bol pun memperbaiki kabel lampu di rumah itu agar semua lampu yang ada di rumah itu bisa menyala dengan baik. Ketika makan malam bersama Rial, Bol tiba-tiba saja mengalami halusinasi berada di tengah lautan bersama dengan banyak hantu mengerikan. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk Bol saja. Tapi ketika terbangun dari tidurnya, Bol kembali mengalami gangguan mistis di mana dia melihat banyak arwah mengerikan berada di sekitarnya. Selain itu, dia juga mendengar suara bisikan dari para arwah itu yang sedang meminta tolong. Lalu Bol pun melihat arwah Nyaga yang berada di sana. Arwah Nyaga tiba-tiba saja mematikan lampu ruang tamu sehingga para arwah lainnya seketika muncul di sekeliling Bol. Arwah-arwah itu mulai mendekat dan mencoba menyakiti Bol. Dengan berusaha payah, Bol berusaha untuk menyalakan lampu agar para arwah menghilang dan akhirnya dia pun berhasil menyalakan lampu tersebut.
Bol menyadari jika arwah itu hanya akan muncul di kegelapan saja, dan ketika ada cahaya mereka akan menghilang begitu saja. Baru saja merasa sedikit tenang, Bol melihat jika para arwah itu ternyata bersembunyi di dalam tembok rumahnya. Merasa kesal pada kehadiran para arwah itu, Bol pun akan menghancurkan tembok rumahnya. Bol mulai berspekulasi jika kehadiran para arwah itu dikarenakan rumah Bol yang angker. Oleh karena itu, dia pun meminta tolong pada Mark untuk mencarikannya rumah yang baru. Bol beralasan jika dirinya ingin pindah dari rumahnya yang sekarang karena rumah itu dipenuhi tikus dan hal tersebut membuat Bol dan Rial menjadi terganggu. Kemudian Mark dan rekannya segera pergi ke rumah Bol untuk mengecek kebenaran tentang tikus di rumah Bol. Sesampai di rumah Bol, Mark terlihat terkejut melihat tembok rumah Bol yang banyak berlubang akibat dirusak oleh Bol. Mark pun merasa tak yakin jika dinding itu rusak akibat tikus. Mark memberitahu Bol dia harus membuat laporan tentang kerusakan itu terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Bol pun memohon pada Mark untuk tidak mengatakan kerusakan itu pada pemerintah. Bol takut jika dia dan Rial akan dipulangkan lagi ke negaranya akibat tindakan Bol yang merusak properti rumah. Mark yang merasa kasihan akhirnya memilih untuk tidak mengadukan hal itu pada pemerintah. Tak berselang lama, Rial pun datang ke sana dan menjelaskan pada mereka bahwa sebenarnya tidak ada tikus di rumah mereka. Saat ini rumah mereka sedang dipenuhi arwah-arwah yang dikirim oleh penyihir malam. Rial telah menjelaskan hal itu pada Bol sebelumnya, akan tetapi Bol memilih untuk tidak percaya pada perkataannya. Kemudian Mark dan rekannya pun segera pergi dari sana dengan raut wajah yang tidak percaya atas cerita Rial. Setelah Mark pergi, Rial dan Bol mulai bertengkar lagi. Rial berkata jika dirinya tidak mau tinggal di sana dan ingin kembali ke negara asal mereka. Rial takut jika penyihir itu akan membahayakan jiwa mereka apabila mereka tetap tinggal di tempat tersebut. Namun lagi dan lagi, Bol menolak untuk pergi ke negara mereka. Karena Rial bersikeras untuk pergi dari sana, Bol pun menutup semua akses keluar mulai dari pintu dan juga jendela supaya Rial tidak bisa kabur. Setelah itu, Bol pun pergi ke ruang tamu lalu menyalakan sebuah lilin. Bol berniat untuk bertemu dengan sosok penyihir yang katanya sedang mengikutinya dan Rial. Bol terus menunggu kedatangan penyihir itu hingga tak terasa malam yang gelap pun telah tiba. Akhirnya Bol pun bertemu dengan sosok penyihir malam di alam bawah sadarnya. Penyihir itu meminta Bol untuk melakukan bunuh diri dan sebagai gantinya, penyihir itu akan membangkitkan Nyaga dari kematian. Akan tetapi Bol menolak hal itu dan dia ini malah meragukan kekuatan penyihir malam. Akibatnya penyihir malam langsung menunjukkan kekuatannya yang membuat Bol mengalami mimpi buruk. Di dunia nyata, kondisi tubuh Bol hanya diam saja seperti patung. Saking ketakutannya, Bol bahkan sampai mengompol di dunia nyata. Rial pun merasa heran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Bol. Kebetulan Bol yang tidak sadarkan diri, Rial pun menggunakan kesempatan itu untuk kabur saja dari sana. Tapi tiba-tiba saja Bol terbangun dan berusaha untuk mencegah kepergian Rial. Sayangnya Rial berhasil keluar dari rumah itu. Karena melompat dari jendela, Rial malah jatuh pingsan. Dalam pingsannya, Rial bermimpi bertemu dengan teman-temannya yang ada di Sudan. Selain itu, Rial juga mulai bermimpi tentang kejadian sebelum dia mengungsi ke negara Inggris. Lalu terungkaplah sebuah kebenaran yang menyatakan bahwa Rial dan Bol ini tidak pernah memiliki seorang anak. Nyaga sebenarnya adalah anak orang lain yang sengaja diculik oleh Bol agar dia bisa leluasa masuk ke dalam bus penyelamat. Saat Bol dan Rial akan pergi dari desa mereka diharuskan menaiki bus penyelamat. Sayangnya hanya wanita dan anak-anak saja yang menjadi prioritas dan diperbolehkan masuk ke dalam bus. Akhirnya supaya dia bisa masuk ke dalam bus, Bol pun berbohong pada si penjaga bus dengan mengatakan jika Bol membawa anak yaitu Nyaga, sehingga dengan begitu Bol pun diperbolehkan menaiki bus penyelamat. Saat bus pergi, Nyaga terus memanggil ibunya yang ternyata masih berada di luar bus. Merasa kasihan pada Nyaga, Rial pun berjanji akan selalu melindungi Nyaga. Tapi sayangnya dalam sebuah insiden di kapal, Bol dan Rial terlambat menyelamatkan Nyaga dan hal itu pun membuat Nyaga mati tenggelam. Rial pun sangat bersedih atas kematian Nyaga dan dia pun kecewa pada dirinya sendiri yang tidak bisa menjaga serta melindungi Nyaga. Dari kisah tersebut diketahuilah alasan mengapa penyihir malam mengejar Bol dan Rial, yaitu dikarenakan penyihir malam ingin menghukum Bol atas tindakannya yang telah menculik Nyaga dari ibunya. Kemudian penyihir malam memberikan sebuah kesepakatan pada Rial. Jika Rial ingin Nyaga kembali hidup, dia harus membiarkan penyihir malam mengambil jiwa Bol. Tak berselang lama, Rial pun tersadar dari pingsannya. Saat terbangun dari pingsannya, Rial telah dibawa masuk dalam rumah oleh Bol.
Lalu Rial mulai merasa ragu harus melakukan apa setelah diberi kesepakatan oleh penyihir malam. Di satu sisi dia sangat menginginkan Yaga kembali hidup, tapi di sisi lain dia tidak bisa membiarkan Bol meninggal begitu saja. Di tengah keraguannya yang dirasakan Rial, tiba-tiba saja Bol malah melukai tangannya sendiri. Bol sadar jika dirinya memang harus membayar hutang nyawa untuk menebus kesalahannya yang telah menculik Yaga dari ibunya Yaga. Sebentar lagi pasti penyihir malam akan mendatangi Bol lalu membunuh Bol. Bol pun meminta Rial untuk tidak berada di dekatnya. Beberapa saat kemudian penyihir malam pun menunjukkan wujud aslinya dan dia segera memakan tubuh dari Bol. Ketika Bol sudah berada di ambang kematian, tiba-tiba saja Rial datang dan langsung membunuh penyihir malam. Rial menyadari jika sesuatu yang sudah mati tidak akan bisa dibangkitkan lagi. Yang kini bisa dia lakukan adalah hanya menjalani hidupnya bersama dengan Bol yang saat ini masih hidup. Setelah membunuh penyihir malam, akhirnya Bol dan Rial pun bisa hidup dengan tenang lagi. Tapi meskipun penyihir malam sudah musnah, para arwah yang dikirimkan penyihir malam ke rumah Rial dan juga Bol ternyata masih ada di sana. Pada akhirnya Rial dan Bol memutuskan untuk tinggal berdampingan bersama dengan para arwah tersebut. Scene akhir memperlihatkan Mark bersama dengan tim dari pemerintahan datang ke rumah Rial dan Bol untuk mengecek keadaan dari mereka. Sepertinya karena Rial dan Bol telah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, mereka akan dibiarkan tinggal lebih lama lagi. Lalu kita bisa melihat jika rumah Rial dan Bol sangat penuh dengan kehadiran dari para arwah. Meskipun harus hidup berdampingan dengan para arwah, Rial dan Bol terlihat sangat senang. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue maaf. Oke, see you next video guys.